YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Sebuah mobil box terjun bebas di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ratusan santri di Jombang, Jawa Timur mulai mudik ke kampung halamannya. Satu minggu kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam, upaya pencarian masih terus dilakukan. Halo, selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali akan menemani Anda dalam iNews siang hari ini. Selama 90 menit ke depan, kami akan menyiapkan beragam informasi menarik dan informasi pertama akan disampaikan oleh Bernadetta Ginting. Selamat siang, Deta. Informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa, selama 90 menit ke depan kita miliki informasi terkait dengan polisi yang mengungkap praktik ilegal yang membuat orang-orang dari luar negeri ini bebas masuk ke Indonesia tanpa melalui karantina. Selain itu, iNews siang juga akan memperbarui informasi terkait perkembangan terbaru dari penangkapan mantan Sekretaris FPI Munarwan, dan informasinya kami rangkum dalam iNews siang selengkapnya. Kita awali informasi dari Medan, Sumatera Utara. Tawuran antar remaja di kawasan jembatan penghubung kembali terjadi. Meski sempat saling lempar batu, kedua kubu remaja ini berhasil dihalau petugas kepolisian dan kepala lingkungan sebelum meluas. Tawuran antar remaja kembali menodai indahnya bulan Ramadan. Peristiwa ini terjadi di jembatan penghubung Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan Selasa malam. Remaja dari Kelurahan Labuhan Deli Medan Belawan saling adu lempar batu dengan remaja kawasan Gang Al-Falah yang bergabung dengan lingkungan 32 Medan Labuhan. Petugas kepolisian langsung terjun untuk menghentikan perkelahian tersebut agar tidak meluas. Tawuran ini mengakibatkan lalu lintas di kawasan tersebut macet dan sebuah posko keamanan rusak. Pas udah dilempari sebuah rumah-rumah nih, sampai bawa diam. Oh, jadi sampai makanya dibawa ke jalan. Suruh lang balik lang, menghancur. Aksi tawuran di bulan puasa ini terjadi untuk yang kelima kalinya. Pemicunya dendam lama yang belum terselesaikan. Diketahui salah satu kubu remaja sengaja melempar petasan ke arah kubu lawan sehingga memicu lemparan batu. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil box terjun bebas di Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga jalan yang licin usai diguyur hujan ini menjadi penyebab sopir sulit mengendalikan kendaraan. Sebuah mobil box terjun bebas ke dalam halaman depan stasiun Duku Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil melaju kencang dari arah Sudirman menuju Tamrin. Jalan yang licin usai diguyur hujan menjadi penyebab pengemudi hilang kendali, hingga akhirnya menabrak pembatas jalan, terguling, dan terjun bebas dari jembatan. Meski kondisi mobil rusak parah, beruntung pengemudi tidak terluka. Saat saya nyupir ya kan, hujan. Dari hujan itu pas saya naik, ban lintir. Saya rem tambah parah, lepas rem malah nyerosot. Tadi kecepatan berapa, Bang? 60. Tadi Abang ngantuk apa gimana? Enggak ada rasa ngantuk. Ya itu tadi roda melintir. 1 jam kemudian, mobil box tersebut berhasil dievakuasi dan dibawa ke kantor Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat di Lapangan Banteng. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang warga tewas saat petasan yang diraciknya meledak di Ponorogo, Jawa Timur. Akibat kuatnya ledakan, rumah korban rusak berat hingga nyaris roboh. Aparat Polres Ponorogo mengevakuasi jasad Sunardi yang terpental ke tanah di Desa Sukarejo, Kecamatan Sukarejo, Ponorogo, Selasa malam.
Selain Sunardi, polisi juga mengevakuasi adik korban ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Diduga korban terpental saat memproduksi petasan di lantai 2 rumahnya. Selain terdengar dari radius 5 km, kuatnya ledakan membuat rumah korban hancur dan nyaris roboh. Kakak beradik itu di atas ya, di atas ada tingkat di atas itu, tidak tahu yang katanya ada itu, tahu-tahu ada ledakan itu. Jadi si 2 korban itu semua di lantai 2 atau gimana? Di lantai 2 semua. Di lantai 2 semua. Terus satu korban di mana, satu korban di mana setelah kejadian? Informasi yang satu korban itu terpental sampai rumah sebelah. Sekitar jam 10 malam atau jam 22. Jadi di suatu rumah terjadi ledakan, diperkirakan itu jadi dari petasan. Jadi korbannya satu meninggal, satu dibawa ke rumah sakit. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dibawa ke RSUD Ponorogo untuk divisum. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subehi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek pelaku pembunuhan yang jasad korbannya ditemukan warga di dalam sumur kosong di Lampung Tengah, Lampung. Ironisnya, pelakunya merupakan suami siri korban. Tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah meringkus Joko karena membunuh istri sirinya yang bernama Reni. Ironinya, jasad korban dibuang pelaku di sumur kosong di Kecamatan Wai Pengebuan, Kabupaten Lampung Tengah. Modus pelaku ialah menganiaya korban hingga tewas dan pelaku membawa jasadnya dengan mobil. Pelaku membunuh istri sirinya karena ingin menguasai harta benda korban. Polisi menyita 2 buah mobil yang diduga digunakan pelaku untuk membuang mayat serta uang 30 juta rupiah. Ada orang yang hilang di wilayah Kabupaten Waikanan, kemudian kita kembangkan keadaan. Memang pelaku memang orang Lampung Tengah. Kalau untuk pelaku sendiri orang dekat atau siapa nih Bang? Iya, suaminya. Nanti korban merupakan istri ketiga. 20 April lalu, warga kampung Tanjung Ratu Ilir, Lampung Tengah, Lampung dikejutkan dengan penemuan jasad wanita dalam sumur. Polisi kemudian mengevakuasi jasad korban yang terbungkus plastik dari dasar sumur. Tidak ditemukan kartu identitas jasad korban. Namun di sekitar lokasi polisi menemukan kartu identitas warga Hong Kong. Dari Lampung, Roy Perleoli, iNews melaporkan. Kita beralih informasi ke daerah Bantul, seorang bocah tewas diduga karena keracunan makanan takjil. Makanan itu dibawa pulang ayahnya yang merupakan seorang pengemudi ojek online karena penerima menolak makanan kiriman tersebut. Bandiman tak kuasa menahan tangis menghadapi kenyataan harus kehilangan anaknya yang baru berusia 8 tahun. Sang anak diduga meninggal karena keracunan makanan takjil. Kejadian tersebut berawal saat Bandiman yang berprofesi sebagai pengemudi ojol menerima pesanan jasa antar makanan takjil tanpa melalui aplikasi. Namun saat diantar ke lokasi, pihak penerima makanan mengaku tidak mengenal sosok pengirim. Akhirnya makanan takjil tersebut diberikan kepada Bandiman dan dikonsumsi anak serta istrinya. Mas, bawa pulang aja untuk buka berpuasa. Terus kan saya balik ke rumah nyampe rumah sekitar jam 5:04 lah. Anak saya kan disuapin sama mamanya. Belum nggak makan satenya, anak saya malah soal lontong dikasihkan bumbu. Lontong dikasihkan bumbu terus disuapin ke anak saya. Anak saya bilang, "Pak, pahit, pedes." Terus yang lari ke kulkas minum. Terus kayak mau muntah enggak, lari ke dapur jatuh udah udah pingsan keluar. Pasca kejadian tersebut, istri dan anaknya Bandiman langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wiro Sableng, Yogyakarta untuk mendapatkan perawatan. Namun sayang, nyawa putranya tak terselamatkan, sementara sang istri berhasil selamat. Pada saat itu kita langsung cek TKP awal. Saat itu juga, malam itu juga kita cek TKP awal, yaitu yang di sekitar saat memberikan bungkusan makanan di sekitar Mandala Krida itu kita juga udah coba pantau melalui CCTV sekitar situ.
Kemudian besoknya juga kita ada meminta interview atau keterangan dari ibu yang dituju itu karena bapaknya masih di luar kota. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman serta tengah berupaya mengungkap kasus ini sambil menunggu hasil uji lab kandungan dugaan racun yang ada pada sampel makanan tersebut. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek 5 anak di bawah umur yang diduga hendak pesta seks. Kelimanya diamankan dari sebuah kos elit di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tiga orang laki-laki dan perempuan di bawah umur terjaring razia petugas di kos elit di Jalan Baitur Rahman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat dirazia, satu orang tidak memakai baju dan diduga hendak kumpul kebo. Penggerebekan dilakukan atas laporan warga yang resah karena kamar yang dipesan dimasuki anak muda berbeda jenis kelamin. Saat diinterogasi, pasangan muda-mudi di bawah umur ini mengaku baru merayakan pesta ulang tahun dan menginap dalam satu kamar. Kelimanya dibawa ke Polsek Panakukang untuk diperiksa. Pas sama Pak RT tadi buka pintu, ya memang sudah dalam keadaan ya samrawi lah. Tanpa busana juga? Ya, ada yang satu tanpa busana. Jadi mereka sudah lama katanya Pak ditinggal sini seperti apa? Ya, diperkirakan tadi mungkin sekitar sudah 1 malam. Dia ambil kalau tidak salah di sini. Polisi juga akan memanggil orang tua kelima pemuda untuk pembinaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tak terpuji dilakukan seorang wanita di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara. Ia mengajak putranya untuk mencuri dengan modus menawar pakaian. Aksi keduanya pun tertangkap CCTV pemilik toko. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menawar pakaian incarannya yang bernilai Rp400.000. Saat korban sibuk mengeluarkan pakaian lain, pelaku sengaja menutupi agar putranya yang berada di sebelahnya dengan leluasa memasukkan pakaian incarannya ke dalam tas. Tidak butuh waktu lama, pelaku berinisial AP bersama anak laki-lakinya berhasil diamankan. Pemilik toko sempat tak bisa menahan emosi karena pelaku terus berkelit. Namun saat diperiksa, warga mendapatkan pakaian yang dicuri yang disimpan di dalam tas yang dibawa anaknya. Saat dikonfirmasi, sang ibu justru menuduh putranya yang masih bocah sebagai pelakunya. Aksi kejahatan pelaku pencuri dengan modus belanja pakaian bukan sekali ini saja. Sejumlah toko pakaian di Pasar Petisah di Medan ini sudah sering menjadi korban tangan jahil pelaku. Tapi kebetulan di situ feelingku udah ada karena si ibu ini pernah mencuri juga di toko sebelah, ketangkep juga. Jadi di situ udah tanda sama orang ini. Cuma kan yang namanya itu tadi kan pedagang nggak boleh curiga juga sama orang. Ketahuannya pas nengok CCTV, kebetulan ibunya dapat. Jadi kita tanyalah di situ kan. Cuma geramnya sama si ibu ini udah terbukti dia nggak mau ngaku. Dan udah dia ngaku, anaknya yang jadi sasaran, anaknya dipukuli. Padahal anaknya sendiri yang bilang, mama yang... Usai tertangkap, pelaku kemudian dibebaskan. Kasus ini tak berlanjut ke meja hijau karena korban menaruh simpati kepada putra pelaku yang dipaksa melakukan kejahatan oleh ibunya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi menggeledah bekas kantor FPI di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta. Penggeledahan dilakukan setelah menangkap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Dari penggeledahan tersebut, pemirsa, polisi menemukan bendera khilafah dan serbuk putih. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman kini mendekam di rutan Polda Metro Jaya. Munarman ditahan untuk diperiksa terkait keterlibatannya dalam aksi terorisme. Selain memeriksa Munarman, polisi juga menggeledah bekas kantor FPI di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta kemarin malam. Selama 6 jam penggeledahan, polisi menemukan buku bertema kudeta putih dan wawasan kebangsaan, 2 helai bendera khilafah, poster, dan atribut lainnya. Tadi barangnya apa, Pak? Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah tabung berisi serbuk yang mengandung nitrat tinggi, serta beberapa botol berisi cairan kimia jenis TATP yang biasa digunakan sebagai bahan peledak. Ditemukan
Yang pertama adalah atribut ormas terlarang yang sudah dilarang pemerintah. Jadi beberapa atribut terlarang. Kemudian beberapa dokumen yang tentunya akan didalami oleh penyidik Densus 88. Kemudian beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol, yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton. Munarman ditangkap kemarin sore di perumahan Modern Hills Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan. Munarman diduga menggerakkan orang lain bermufakat jahat serta menyembunyikan informasi terkait tindak pidana terorisme. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga saat ini pemeriksaan masih terus berlanjut dan kita akan pantau perkembangan terbaru langsung dari Polda. Betul sekali, sudah ada rekan kami Nadia Valri yang ada di sana. Selamat siang Nadia, seperti apa perkembangan pemeriksaan dari mantan Sekretaris FPI Munarman? Ya, Wilson, Bernadetta, dan juga pemirsa, hingga siang ini mantan Sekretaris Umum Ormas Terlarang FPI Munarman masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana terorisme. Adapun dalam kasus ini sebelumnya Munarman diamankan tim Densus 88 Selasa sore kemarin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di kediamannya di kawasan Tangerang Selatan, dikarenakan Munarman diduga memiliki keterlibatan pada aktivitas baiat terhadap jaringan terorisme ISIS yang dilakukannya di sejumlah wilayah, yakni di Jakarta, Medan, dan juga Makassar. Adapun setelah melakukan penangkapan terhadap Munarman, tim Densus 88 dan juga penyidik kemudian melakukan penggeledahan di kediaman Munarman dan juga di bekas markas FPI di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, di mana dari hasil penggeledahan penyidik menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya yakni terdapat benda berbentuk tabung yang mana ini berisi serbuk-serbuk putih yang terdeteksi memiliki kandungan nitrat yang tinggi berbentuk aseton, dan ini diduga akan digunakan untuk merakit bahan peledak. Namun demikian, untuk penemuan benda tersebut ini dibantah oleh kuasa hukum Munarman, Aziz Yanwar, yang mengatakan bahwa untuk bahan ataupun barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian ini merupakan bahan ataupun cairan pembersih toilet. Dan berikut keterangan dari kuasa hukum Munarman, Aziz Yanwar. Beliau ini dipanggil secara patut aja pasti akan datang, seperti itu kan. Tapi tidak pernah ada surat panggilan untuk penyidikan atau penyelidikan atau klarifikasi, tapi langsung ada penangkapan. Ini menurut kami sangat berlebihan, apalagi dengan cara melanggar HAM. Seperti itu. Alat buktinya polisi ketika menangkap apa sih, Bang, sebenarnya? Yang dibawa buku-buku aja sama handphone. Tuduhannya apa? Tuduhannya terkait dengan baiat 2015 di Makassar, kalau saya nggak salah. Katanya ada serbuk itu yang untuk bahan peledak, itu apa sih, Bang, yang... Itu informasi dari pihak Petamburan, kalau nggak salah ke saya itu buat bersihin WC. Waktu itu ada acara bersih-bersih WC dan toilet masjid kan, seperti itu. Bukunya buku-buku apa, Bang? Buku-buku banyak sebenarnya. Ada buku tentang demokrasi, buku tentang ajaran Islam. Beliau kan banyak bukunya. Seperti Ya, Wilson, Data dan Jawa Pemirsa, tadi kami juga mengkonfirmasi kepada Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, bahwa hingga saat ini untuk status Munarman masih sebagai saksi dan belum resmi ditetapkan sebagai tersangka, di mana dalam hal ini tim Densus 88 masih mengendalami ataupun menyelidiki terkait dengan penemuan barang bukti malam tadi dan juga sore kemarin, dan juga untuk barang yang diduga merupakan komponen untuk merakit bahan peledak ini masih diselidiki oleh tim Puslapor Mabes Polri. Adapun dalam hal ini terkait dengan tenggat waktu kapan Munarman akan ditetapkan sebagai tersangka ataupun tidak, ini dikatakan oleh penyidik batas waktunya masih 21 hari sejak Munarman diamankan tim kepolisian. Balik ke studio, Data Wilson. Baik, terima kasih Nadia. Kita akan tunggu bagaimana update dari penyelidikan selanjutnya. Pemirsa, prihatin atas tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, Himpunan Anak-anak Masjid Jogokarian, Yogyakarta melakukan penggalangan dana. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.